sebuah revenue model ini baru, seringkali itulah yang disebut dengan bisnis model gitu. Jadi bisnis model direpresentasikan dengan revenue model. Nah, perlu dipahami ya bahwa bisnis model itu berbeda dengan bisnis strategi. Kalau bisnis strategi biasanya memang perencanaan sama dengan bisnis plan, tetapi jangka waktunya itu panjang. Katakanlah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga untuk membuat bisnis strategi butuh informasi gitu. Harus dibekali dengan informasi supaya apa yang direncanakannya akurat, jadi ibaratnya ada sebuah proses peramalan nanti di dalam bisnis strategi ini, berbeda dengan bisnis model. Ini pengulangan aja ya, sebagaimana ada di buku Alexander Osterwalder, bahwa bisnis model itu adalah menggambarkan secara logik bagaimana sebuah organisasi itu mengcapture value, meng-create-nya dan menyampaikannya gitu ya kepada customer sebagai user. Nah, jadi ini nanti yang akan kita bahas apa saja elemen-elemen yang ada di dalam bisnis model tadi. Nah, ini pembahasan bisnis strategi. Kalau bisnis strategi sama dengan bisnis plan tetapi jangka panjang ya. Dan biasanya ketika kita bicara strategi ada kompetitor. Jadi strategi ini biasanya dirumuskan supaya kita bisa leading ya dibanding dengan kompetitor, dan ada goal yang akan ditetapkan. Jadi berbeda pemahamannya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan model bisnis kanvas. Ketika kita membahas model bisnis kanvas, itu ada 9 building block. Jadi sebutannya adalah building block atau elemen atau komponen dari bisnis model. Misalnya kalau kita lihat dari kiri ya, ada customer. Kemudian ada value proposition, offering, atau produk atau jasa yang kita akan tawarkan. Kemudian ada channel, ya, bagaimana kita bisa menyampaikan offering kita kepada customer di channel. Kemudian bagaimana kita mempertahankan customer melalui customer relationship. Jadi customer yang sudah kita dapatkan itu harus mampu kita pertahankan untuk waktu jangka panjang ya. Kemudian dari aktivitas tadi nanti dampaknya adalah ke revenue. Nah, revenue ini atau yang sebelah kanan ini dihasilkan oleh yang sebelah kiri. Ada aktivitas key activity, misalnya produksi, marketing. Kemudian untuk melakukan itu butuh resource, orang, fasilitas, informasi, misalnya seperti itu. Kemudian ada key partner, karena seringkali ketika kita berbisnis tidak bisa semua kebutuhan untuk menjalankan bisnis sehingga dihasilkan offering itu dihasilkan sendiri. Seringkali kita harus bermitra. Katakanlah bahan bakunya tidak kita bikin sendiri, mesin produksinya tidak kita bikin sendiri, kita butuh membuat aplikasi, software-software yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi juga tidak kita buat sendiri, tetapi kita beli, kita sewa dengan partner kita gitu. Dan apa yang kita lakukan itu ujung-ujungnya adalah mengakibatkan biaya cost. Jadi ini adalah 9 building blocks dalam bisnis model Canvas. Nah, kemudian kalau dibahas secara sepintas gitu ya, sepintas. Jadi customer segment tadi yang paling kanan itu adalah pihak yang akan kita layani, ya. Jadi siapa sih yang akan kita layani dari bisnis kita? Itu adalah customer segment. Nah, kemudian apa yang kita berikan kepada mereka adalah value proposition. Ini kita bahas pertama kali itu menandakan bahwa ketika mau kita bisnis gitu ya, kita harus tahu dulu sebetulnya kebutuhan apa sih yang akan kita jadikan sebagai fokus dari bisnis kita. Kebutuhan market yang mana?
Artinya kalau itu kebutuhan, berarti kalau nanti kita berikan akan dipakai kan, karena kan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ketika nanti kita tawarkan menjadi sebuah offering, maka pasti mereka membeli atau menggunakan, memakai, karena memang kita berangkatnya dari kebutuhan pasar. Ya, apa sih yang harus kita layani kepada mereka? Siapa apa yang harus kita layani? Maksudnya adalah produknya, tetapi siapa yang akan kita layani itu adalah pasarnya. Artinya pasarnya ada, pasarnya membutuhkan gitu. Kemudian kita coba capture value-nya, kita tangkap, kita create value-nya. Dan value itu menggambarkan ya offering kita, tawaran kita ya. Jadi tawaran kita ini harus mampu memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Mereka butuh alat untuk transportasi, berarti value proposition kita adalah menyelesaikan masalah transportasi misalnya. Mereka butuh mengcopy dokumen perusahaan-perusahaan. Pada awalnya kan Xerox ini ditawarkan kepada perusahaan. Perusahaan itu butuh mengcopy dokumen dan seringkali proses copy mengcopy ini sering dilakukan gitu. Nah, makanya Xerox muncul dengan menawarkan mesin fotokopinya yang produktivitasnya tinggi dan sebetulnya tidak perlu mereka beli gitu ya, karena kalau dibeli mereka merasa keberatan mahal. Kemudian value proposition ini juga yang memberikan kepuasan. Kalau masalah mereka sudah teratasi dan ternyata mereka mendapati bahwa mesin fotokopinya jauh lebih murah, artinya kan mereka tidak hanya terpenuhi kebutuhannya, tetapi mereka merasa puas karena lebih efisien. Kemudian kecepatan fotokopinya lebih tinggi, bisa menghemat waktu kerja mereka misalnya. Itu yang akhirnya memberikan tidak hanya menyelesaikan, memberikan solusi terhadap permasalahan, tetapi juga memberikan kepuasan. Dan kemudian yang ketiga adalah channel. Channel adalah saluran yang akan mampu menyampaikan apa yang menjadi offering kepada customer. Dan seringkali channel ini juga menjadi alat komunikasi, alat distribusi, alat penjualan. Gitu. Jadi channel ini merupakan jembatan antara customer dengan value proposition. Kemudian customer relationship. Customer relationship muncul karena kalau di marketing, di dunia marketing, bahwa ketika kita berbisnis sebetulnya bukan transaksi yang menjadi fokus ya. Transaksi itu artinya mereka membeli produk kita atau mereka membayar, kita menawarkan produk, mereka membayar. Nah, itu transaksi. Tetapi di era marketing yang berlaku saat ini dan yang akan datang, sebetulnya bukan transaksi yang kita kejar, tapi long-term relationship. Sehingga customer relationship inilah yang akan membuat bisnis kita mampu bertahan. Kalau di bisnis tradisional, Anda beli produk, udah selesai gitu ya. Misalnya penjualnya berpikir yang penting ada yang beli, udah saya nggak perlu memperhatikan siapa yang beli. Nah, hal tersebut itu akan berat, akan menyulitkan perusahaan ketika akan mencoba melanggengkan bisnisnya gitu. Kenapa? Karena mendapatkan pelanggan yang baru itu biayanya 5 kali lipat ketimbang kita mencoba mempertahankan pelanggan yang lama. Jadi kalau setiap kali ada yang beli, kemudian kita abaikan, nanti kita berusaha mencari pembeli yang baru, terus seperti itu akan memakan biaya 5 kali lipat ketimbang ketika ada yang beli, kita langsung keep dan kita berusaha maintain hubungan ini sehingga terbangun hubungan jangka panjang. Sehingga dia mungkin akan ketika dia membutuhkan produk yang sama, dia akan kembali lagi. Bahkan ketika kita memiliki produk yang baru, ketika pelanggan yang sudah percaya dengan perusahaan kita, maka dia akan mendahulukan produk yang berasal dari perusahaan kita yang sudah dia percayai. Jadi customer relationship ini itu sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang untuk melanggengkan bisnis. Nah, kemudian 1-4 tadi itu akan memberikan efek terhadap pendapatan revenue ya. Jadi ini dihasilkan dari 1-4 ya.
value proposition yang dibeli oleh customer segment, kemudian hubungannya di value itu disalurkan melalui channel, dan hubungan dengan customer segment ini dipertahankan, customer relationship, dan nanti ini akan berujung pada pendapatan yang kita peroleh dari customer segment tadi. Nah, kemudian bicara terkait internal perusahaan. Kalau tadi terkait dengan customer interface, jadi proses-proses yang ada kaitannya dengan customer ya, customer interface. Kemudian sisi internal. Untuk bisa menghasilkan value proposition, maka tentu perusahaan membutuhkan resource ya, resource yang dibutuhkan untuk men-create, mendeliver ya. Dan ini kayaknya salah nih. Ini communication salah untuk channel ya. Jadi key resources ini sebetulnya adalah aset yang dibutuhkan, aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa mampu menghasilkan value proposition, dan value ini sampai kepada customer segment. Nah, kemudian key activities. Jadi aktivitas-aktivitas tentu kan tadi misalnya resources itu apa sih, seperti orang, fasilitas, yaitu kan apa perangkat atau sumber daya yang tentu ada tujuannya gitu ya. Mereka ada karena ada sebuah aktivitas yang ingin dilakukan, dan aktivitas itu adalah untuk bisa menghasilkan value proposition tadi. Jadi aktivitas maupun resource ini memang dibutuhkan sehingga tadi offeringnya bisa kita hasilkan. Kemudian untuk menjalankan aktivitas ini nggak bisa sendirian perusahaan itu, gitu ya. Katakanlah dia mau memproduksi barang, bahan baku kan tidak bisa dia hasilkan. Mesin-mesin produksi juga harus dia beli, bahan baku harus dia beli. Dia harus punya mitra, pemasok bahan baku, kemudian orang yang jual mesin-mesin produksi, atau hal-hal lain yang dibutuhkan sehingga nanti dihasilkanlah value proposition yang ingin kita sampaikan kepada customer segment. Nah, aktivitas yang internal tadi, mulai dari key resources, key activities, key partnership, nanti tentu akan memberikan efek terhadap cost, ya, terhadap biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi, ini gambaran singkat, nanti kita bahas. Walaupun saya bahasnya juga nggak terlampau dalam, ya, Anda bisa baca bukunya lah. Nah, jadi kalau boleh. Iya, jadi tergantung